Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendro Channel. Kali ini akan disampaikan sejarah Perang Diponegoro dengan tokoh Pangeran Haryo Diponegoro atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro, lahir di Yogyakarta Hadiningrat 11 November 1785, meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Belanda. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Antawirya dan wafat di Makassar, Hindia Belanda pada umur 69 tahun dan dimakamkan di Kampung Melayu, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah beliau adalah Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya adalah Raden Ayu Manggarawati, agama Islam. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden. Perang Diponegoro diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan mengeksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Joyonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari mandat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yakni Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan yang menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Gedung. Medan pertempuran Perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya.
Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro adalah Kyai Mojo, Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-6, dan Raden Tumenggung Prawirodikdo. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewo. Ki Sodewo melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Selain itu, ada beberapa ulama pendukung, yakni Kiai Imam Rafi Bagelen, Kiai Imam Nawawi Ngluning Purwokerto, Kiai Hasan Basori Banyumas, dan kiai-kiai lainnya. Kyai Mojo merupakan seorang tokoh agama asal Surakarta yang turut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Kyai Mojo lahir di Desa Mojo, wilayah Pajang, dekat kota Surakarta. Dia tertarik dan turut serta berjuang bersama Pangeran Diponegoro karena sama-sama ingin mendirikan kerajaan yang berlandaskan Islam. Kyai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Ibu Kyai Mojo, yakni Raden Ayu Mursilah, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Demikian, sampai jumpa di episode sejarah Perang Diponegoro berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.